Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ucapkan selamat datang di pelajaran PPKN. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wabijikni ilman wajukni fahman. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang pelajaran PPKN, yaitu perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. A. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu 1. Pembentukan BPUPKI. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI adalah suatu badan yang dibentuk oleh pihak Jepang pada tanggal 29 April 1945. Badan ini dibentuk dengan tujuan mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia supaya mau membantu bangsa Jepang dengan menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Jepang mulai menguasai Indonesia setelah Belanda menyerah terhadap Jepang di daerah Kalijati, Subang, Jawa Barat, tepat pada tanggal 8 Maret 1942. Semboyan yang dimiliki Jepang yaitu Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Diteriakan oleh Jepang kepada rakyat Indonesia untuk menarik simpatik rakyat Indonesia. BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali sidang resmi dan 1 kali sidang tidak resmi. Sidang resmi tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas tentang dasar negara. Sedangkan sidang kedua berlangsung tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 dengan membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Yang kedua yaitu perumusan dasar negara oleh pendiri negara. Ketua BPUPKI Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat pada pidato sidang pertama BPUPKI menyatakan bahwa untuk mendirikan Indonesia merdeka maka diperlukan suatu dasar negara Indonesia merdeka. Dasar negara merupakan pondasi berdirinya sebuah negara. Beberapa tokoh pendiri negara mengusulkan rumusan dasar negara. Rumusan dasar negara yang diusulkan memiliki perbedaan satu dengan yang lain. Namun rumusan-rumusan tersebut memiliki persamaan dari segi materi dan semangat yang menjiwainya. Usulan mengenai dasar Indonesia Merdeka dalam sidang pertama BPUPKI secara berurutan dikemukakan oleh Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar negara Indonesia merdeka sebagai berikut. 1. Pri kebangsaan. 2. Pri ketuhanan. 3. Pri kesejahteraan rakyat. 4. Pri kemanusiaan. Dan yang terakhir, 5. Pri kerakyatan. Sedangkan pada tanggal 31 Mei 1945, Mr. Supomo mengajukan rumusan dasar negara Indonesia merdeka sebagai berikut. 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Musyawarah. Dan yang kelima yaitu keadilan rakyat. Nah, Insinyur Soekarno berpidato pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam pidatonya, Insinyur Soekarno mengemukakan dasar negara Indonesia merdeka. Dasar negara menurut Insinyur Soekarno berbentuk filosofis, groundslike atau Weltanschauung. Dasar negara Indonesia merdeka menurut Insinyur Soekarno adalah sebagai berikut. 1. Kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau pri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang terakhir, 5, yaitu ketuhanan yang berkebudayaan. Insinyur Soekarno dalam sidang itu pun menyampaikan bahwa kelima dasar negara tersebut dinamakan Pancadharma. Kemudian atas saran seorang ahli bahasa, Insinyur Soekarno mengubahnya menjadi Pancasila. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengemukakan pemikiran tentang Pancasila,
yaitu nama dari 5 dasar negara Indonesia dengan berdasarkan pada peristiwa tersebut, maka tanggal 1 Juni ditetapkan hari lahirnya Pancasila. Ketua BPUPKI membentuk panitia kecil yang bertugas untuk mengumpulkan usulan-usulan para anggota yang akan dibahas pada masa sidang berikutnya, yaitu 10 sampai 17 Juli 1945. Nah, panitia kecil yang resmi ini yang beranggotakan 8 orang atau panitia 8 di bawah pimpinan Soekarno terdiri dari 6 orang wakil golongan kebangsaan dan 2 orang wakil golongan Islam. Panitia 8 ini terdiri Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, A. Maramis, M. Sutarjo, Karto Hadikusumo, Oto Iskandar Dinata atau golongan kebangsaan. Sedangkan Ki Bagus Hadikusumo dan Ki Haji Wahid Hasyim itu golongan Islam. Soekarno juga mengambil inisiatif membentuk panitia kecil beranggotakan 9 orang yang kemudian dikenal sebagai Panitia 9. Panitia 9 ini terdiri dari Soekarno yaitu sebagai ketua, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, A. Maramis, Subarjo yaitu golongan kebangsaan, Kiai Haji Wahid Hasyim, Kiai Haji Kahar Muzakir, Kiai Haji Agus Salim dan R. Abi Kusno Cokro Sujoso itu golongan Islam. Nah, pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 langsung mengadakan rapat di rumah kediaman Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta. Panitia ini bertugas untuk menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negara yang melahirkan konsep rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, konsep rancangan pembukaan ini disetujui pada 22 Juni 1945 oleh Soekarno. Rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar ini diberi nama Mukadimah. Oleh Muhammad Yamin dinamakan Piagam Jakarta dan oleh Supiman Wirjo Sanjoyo disebut Gentleman's Agreement atau 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Naskah Mukadimah yang ditandatangani oleh 9 orang anggota Panitia 9 terkenal dengan nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Pada tanggal 14 Juli 1945, Mukadimah disepakati oleh BPUPKI. Adapun rumusan dasar negara yang termuat dalam Piagam Jakarta sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Dan keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. B. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan oleh Jepang. Sebagai gantinya dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang beranggotakan 21 orang. PPKI diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya Dr. Andes Muhammad Hatta. PPKI yang dibentuk oleh Jepang kemudian ditambahkan anggotanya menjadi 27 orang. Pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya ke seluruh dunia. Keesokan harinya, 18 Agustus 1945, PPKI melaksanakan sidang. Adapun hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 yaitu menetapkan 3 hal. 1. Menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua yaitu memilih presiden dan wakil presiden yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Yang ketiga,
membentuk sebuah komite nasional untuk membentuk presiden. Salah satu keputusan sidang PPKI adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia di tahun 1945 yang dalam pembuatan alinea 4 mencantumkan sila-sila Pancasila sebagai dasar negara. Perubahan penting dalam sidang ini yaitu perubahan rumusan dasar negara yang telah disepakati dalam Piagam Jakarta, yaitu 7 kata setelah ketuhanan yang semula berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Adapun rumusan sila-sila Pancasila yang ditetapkan oleh PPKI dapat dilihat selengkapnya dalam naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Rumusan sila-sila Pancasila tersebut adalah: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Thank you, terima kasih. Sampai di sini dulu ya pembelajaran PKN di bab 1 ini. Untuk selanjutnya minggu depan akan Ibu dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.